Banyak orang bilang umur 20 itu waktunya bebas. Waktu paling indah, bisa nongkrong tiap hari, belanja apa aja, jalan-jalan tanpa mikir besok. Tapi ada satu hal yang jarang banget dibahas. Kalau kamu salah langkah finansial di umur 20, umur 30, bisa jadi penuh penyesalan. Mau tahu kenapa gaji 5 juta bisa tetap bikin kamu merasa miskin? Tapi sebelum kita bahas teorinya, aku mau cerita realita yang mungkin juga kamu rasain. Karena seringkali, masalah keuangan itu bukan datang dari angka di rekening, tapi dari cara kita ngejalanin hidup. Jujur, waktu pertama kali dapat gaji, aku pikir semua masalah selesai. Bisa traktir teman, beli skincare, bayar kuota, nongkrong di kafe tiap weekend. Rasanya keren banget. Tapi akhir bulan, isi rekening tinggal Rp50.000. Padahal gaji baru cair 3 minggu lalu. Lalu muncul pay letter, cicilan, dan tiba-tiba aku sadar. Aku kerja tiap hari, tapi uang kayak menguap. Dan ternyata banyak anak 20 ngalamin hal yang sama. Jadi masalahnya bukan sekadar kurang uang, tapi kita nggak tahu apa yang harus disiapin. Makanya, penting banget buat lihat masalah finansial dari sisi yang lebih dalam. Bukan sekadar teori yang sering kita baca di buku atau konten-konten motivasi, tapi realita yang benar-benar kejadian di lapangan. Berikut ini ada insight yang jarang dibahas. 1. Budgeting bukan segalanya. Media sering bilang pakai rumus 50-30, ke 20, hemat sekian persen, nabung sekian persen. Tapi realitanya, kalau gaji kamu masih pas-pasan, rumus itu nggak kepake. Kuncinya bukan potong pengeluaran mati-matian, tapi cari cara nambah income. Jangan fokus ngirit sampai sengsara, tapi pikirin, skill apa yang bisa bikin income double dalam 2-3 tahun ke depan. 2. Aset termahal, waktu dan energi. Orang sibuk ngomongin investasi saham, crypto atau property. Padahal, aset paling mahal umur 20 itu bukan itu, tapi waktu dan energi. Jam produktif kamu sekarang harganya lebih tinggi daripada uang 1 juta sekalipun. Kalau kamu pakai buat scroll medsos 6 jam sehari, kamu lagi buang aset terbesar hidupmu. 3. Utang produktif versus utang konsumtif. Utang itu nggak selalu jelek. Jarang banget ada yang ngomong ini. Kalau kamu utang buat beli gadget terbaru atau gaya hidup, itu racun. Tapi kalau kamu ambil utang buat kursus, kuliah, atau mulai bisnis kecil, itu bisa jadi aset. Bedanya, satu bikin boros, satu bikin berkembang. 4. Social capital. Modal uang penting, tapi modal relasi kadang lebih mahal. Circle and supportive bisa bikin kamu naik lebih cepat. Circle yang salah bikin bocor finansial. Jarang orang sadar. Punya mentor, teman yang inspiratif. Itu sebenarnya investasi sosial yang nilainya lebih tinggi dari deposito. 5. Minimalis, bukan pelit. Banyak orang salah paham. Minimalis, pelit. Padahal bukan. Minimalis itu artinya tahu prioritas daripada punya 10 baju yang jarang dipakai. Lebih baik punya 3-4 baju berkualitas yang awet. Daripada ngutang buat gaya hidup, lebih baik simple tapi tenang. Itu bukan hemat mati-matian, tapi hidup sesuai tujuan. Aku pernah nyesel. Umur 21. Aku pikir uang itu buat dihabisin aja. Hasilnya, di umur 23 aku udah punya utang berjuta-juta. Dari situ aku sadar, kalau aku nggak mulai berubah sekarang, aku bakal kerja keras tapi nggak pernah merdeka. Dan ini pesan buat kamu yang masih di umur 20. Kamu punya kesempatan emas. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jadi, apa yang harus kamu siapkan di umur 20-an? Bukan cuma tabungan, tapi juga skill, circle yang sehat, dan mindset minimalis. Ingat, uang bisa dicari, tapi waktu dan kesempatan gak bisa diulang. Kalau kamu sekarang lagi di umur 20, coba tulis di komentar. Apa aset paling berharga menurutmu? Uang, waktu, atau relasi? Jawaban kamu bisa jadi turning point hidupmu. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu. Karena mungkin mereka juga lagi butuh wake up call ini.